Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bertemu lagi hari ini untuk bersekolah minggu. Kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan Dia pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan salam juga. Nah adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Siapa nih yang kalau di rumah pasti dengar-dengaran ke mamah papahnya? Kalau mamah papahnya ngomong, "Dek, kalau lewat di depan orang, mesti ngomong permisi." Atau, "Dek, nggak boleh suka ngejek-ngejek temennya." Atau, "Dek, nggak boleh suka berantem sama saudaranya." Siapa nih yang di rumah pasti dengar-dengaran kalau mama papahnya ngomong kayak gitu? Semuanya ya, kakak yakin semua anak sekolah minggu gereja Toraja pasti selalu dengar-dengaran sama orang tuanya. Nah, itu bagus adik-adik. Kita harus selalu dengar-dengaran ke mama sama papa kita. Kalau kita dengar-dengaran sama mama papa kita membuat hati Tuhan Yesus senang. Jadi, yuk adik-adik di rumah, kita untuk selalu dengar-dengaran ke mama sama papa, terlebih khusus ke Tuhan. Untuk itu, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmurnya terambil dari Mazmur 73 ayat 24. Nah, ulang sekali lagi ya. Mazmur 73 ayat 24. Untuk adik-adik yang udah bisa membuka Alkitab dan membaca, Alkitabnya diambil terus dibaca ya. Ikuti kakak. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami. Dan juga Tuhan tolong sertai Kak Alvin dalam menyampaikan firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semua katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya udah disiapin belum? Kalau belum, diambil dulu ya. Karena nanti kita akan baca Alkitab secara bersama-sama. Adik-adik, Kak Calvin mau nanya nih, siapa di sini yang ikut sekolah minggu lalu? Siapa ya nama raja orang Israel yang bijaksana? Benar sekali, Raja Salomo. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita dengarkan. Setelah memerintah selama 40 tahun, Raja Salomo meninggal. Raja Salomo mempunyai anak, dan nama anak itu Rehabeam. Rehabeam ini yang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Salomo. Kabar tentang meninggalnya Raja Salomo dan diangkatnya Rehabeam menjadi raja terdengar kepada Yerobeam.
Yerobeam adalah seorang pegawai yang pada waktu itu melarikan diri ke Mesir, dan setelah mendengar kabar itu, dia pun kembali. Suatu hari, Yerobeam bersama orang-orang banyak datang menghadap kepada raja. Mereka meminta keringanan dari raja. Tetapi pada waktu itu, raja belum mengambil keputusan, sehingga ia menyuruh orang-orang itu untuk pulang dahulu dan nanti balik lagi. Sebelum mengambil keputusan, Raja Rehabeam bertanya dan meminta nasihat kepada orang-orang tua. Orang-orang tua ini dahulunya juga memberikan nasihat kepada Raja Salomo ayahnya. Adik-adik, kira-kira Raja Rehabeam mendengar nggak ya nasihat dari orang-orang tua? Yuk kita dengarkan kelanjutannya. Orang-orang tua memberikan nasihat kepada Raja Rehabeam, tetapi Raja Rehabeam menolak nasihat dari orang tua dan lebih mendengarkan nasihat dari orang-orang muda. Yerobeam dan orang-orang datang kembali kepada Raja Rehabeam. Tetapi Raja Rehabeam menolak permintaan mereka karena Raja Rehabeam lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda daripada nasihat dari orang-orang tua. Sehingga hal tersebut membuat orang-orang menjadi sakit hati. Mereka menjadi marah. Akhirnya, sebagian besar orang-orang meninggalkan Raja Rehabeam, sehingga Raja Rehabeam hanya memerintah orang yang diam di kota-kota Yehuda, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Raja Rehabeam berusaha menemui rakyat dengan mengirimkan utusannya, tetapi orang-orang tersebut tidak mau. Bahkan mereka mengusir utusan Raja Rehabeam. Orang-orang yang meninggalkan Raja Rehabeam pun memilih Yerobeam menjadi raja mereka. Sehingga pada saat itu bangsa Israel terbagi. 10 suku bangsa Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam, dan 2 suku bangsa Israel yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Benyamin dipimpin oleh Raja Rehabeam. Raja Rehabeam mau memerangi orang Israel, tetapi Tuhan menegurnya melalui semaya. Raja Rehabeam mengikuti perintah Tuhan sehingga ia tidak jadi memerangi orang Israel. Tetapi hal itu tidak mengubah keadaan. Dia hanya menjadi raja atas Yehuda dan Benyamin. Karena dahulu Raja Rehabeam menolak nasihat, dia pun menuai hal yang tidak baik. Adik-adik yang di rumah, Tuhan mau setiap anak-anaknya mendengarkan nasihat sesuai firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab sesuai dengan cerita kita hari ini, yang terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 8. Udah ketemu semuanya? 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem,
sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Alvin mempunyai ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 12 ayat 15 yang berbunyi, "Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafalin ya. Kalau sudah hafal, nanti minta tolong mama, papa, atau kakak di rumah buat merekam adik-adik. Nah, hasil rekamannya itu nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalin. Demikian cerita kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Alvin. Untuk meresponi cerita kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu T-A-A-T, Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk persembahannya, adik-adik boleh minta tolong kepada mama sama papahnya untuk mengirimkannya ke rekening gereja. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Hendaklah Masing-masing Memberi. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa sepakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami baru saja menikmati satu pelayanan firman Tuhan dari kakak-kakak kami yang sungguh-sungguh menyayangi kami. Setiap hari Minggu melayani kami dengan firman Tuhan, dengan cerita-cerita yang sangat membuat kami bahagia. Walau di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di satu ruang gereja, tapi kami tetap dapat menikmati satu pelayanan melalui ibadah virtual. Karena itu kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sayangi dan lindungi kakak-kakak kami yang hari ini mengajar kami dengan firman Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, berkati dalam studinya, dalam pekerjaannya, dan terkhusus jauhkan dari penyebaran pandemi COVID-19. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami boleh melewati setiap perjuangan kehidupan kami dalam studi, di bangku pelajaran, boleh kami naik kelas, dan saat ini kami menikmati masa-masa libur untuk menantikan memasuki lagi ajaran baru. Tuhan Yesus sayangi kami, berikan kami kekuatan kesehatan. Kalau ada kami yang sedang sakit, dirawat di rumah, dan terkhusus bila ada kami yang orang tua kami dan kami yang sedang sakit karena penyebaran pandemi COVID-19, dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, orang tua kami, nenek, bapak, ibu, teman-teman kami, Tuhan Yesus yang baik, tolong kiranya untuk bisa sembuh. Kami berdoa untuk mama dan papa kami, orang tua kami, yang masih terus semangat bekerja di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang bekerja dari rumah, juga sebagian yang harus keluar rumah, masuk kantor, ke tempat kerja lainnya. Lindungi, sayangilah semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan syukur. Dalam persembahan ini menjadi bukti bahwa kami terus ingin mengambil bahagian di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Apa yang boleh kami persembahkan, mungkin akan nanti kami transfer. Tuhan Yesus memberkati semuanya itu. Lindungi, sayangi pemerintah kami, negara ini, untuk tetap melayani masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah kiranya kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ica. Nah, Kak Ica mau ajak kalian semua untuk aktivitas. Siapa yang di sini happy? Aku happy karena aku suka aktivitas sekolah minggu. Nah, adik-adik udah persiapkan belum aktivitasnya? Nah, kalau sudah, berarti ada kertas ini. Kalian tinggal siapkan kertasnya yang sudah di-print, lalu ambil spidol. Warna apa aja boleh. Aku pilih warna pink. Nah, adik-adik, tugas adik-adik adalah menghubungkan kalimat dengan gambar yang sesuai. Jadi di sini ada gambar, ada tulisan mengasihi dan bermain dengan teman. Lalu adik-adik tinggal pilih gambar yang sesuai apa. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti boleh dibantu oleh orang tuanya ya. Oke, contoh yang pertama ya, mengasihi dan bermain dengan teman. Coba kita lihat gambar yang mana yang paling sesuai. Di sini ada anak-anak di depan gereja. Ada satu anak yang menolong temannya sedang nangis. Wah, di sini ada teman bermain dengan anak-anaknya. Lalu ada sebuah keluarga dan juga ada anak-anak yang sedang menyanyi. Berarti yang cocok mengasihi dan bermain dengan teman yang mana? Mana, hayo? Betul, yang paling cocok adalah yang ini. Jadi adik-adik tarik garis sampai di sini. Oke. Lalu mengasihi keluarga. Mana ada gambar keluarga di sini? Betul, yang ini ya adik-adik. Adik-adik tinggal tarik garis lagi ke gambar yang ini. Oke, itu contohnya 2 ya. Adik-adik bisa langsung kerjain. Selamat mengerjakan. Semangat! Adik-adik, yuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 12 ayat 15b. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
Nah adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, yuk kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menjaga kita, adik-adik katakan amin. Tuhan menyayangi kita, adik-adik katakan haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita nyanyikan satu buah lagu lagi, Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Ye, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Ye, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak mau terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Walaupun sekolah minggunya online saja. Minggu depan jangan lupa ikut lagi ya adik-adik. Kakak cuma mau berpesan satu hal, untuk selalu tetap menjaga kesehatan ya. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. I know he's real.